Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, berhubung lagi ramai sama chapter terbaru perihal perbudakan yang gila dari kaum naga langit. Mr. K di sini mau throwback lagi beberapa karakter penting di One Piece yang dulunya juga adalah mantan budak. Tentunya dengan kisah yang sangat menyayat hati dari mereka. Tapi sebelum Mr. K lanjut, seperti biasa ya, sisihkan sedetik waktu kalian untuk pencet tombol like-nya. Udah pencet like-nya? Udah, ya daripada kalian jengkel, langsung aja kita menuju ke kontennya, let's go. Number 1, Koala. Daftar pertama menjadi pembuka kali ini adalah Koala. Kisah sedih Koala bisa kita simak seenggaknya dari chapter 622. Di sana, kisah Koala ketika masih anak-anak diungkap, serta cukup memberikan rasa iba yang besar dari kita semua, Bayangin ya, anak sekecil itu berbakti ke kaum naga langit. Beruntung, Fisher Tiger berhasil membebaskan beberapa budak di Sonore, termasuk Koala. Ia kemudian ditempatkan pada suatu pulau selama enggaknya ya 3 tahun lah. Untuk kemudian para warga pulau ini meminta tolong ke Fisher Tiger agar Koala dapat dipulangkan ke kampung halamannya di Pulau Fulso. Sebagai mantan budak ya, Koala memiliki trauma mendalam yang bahkan tak hilang setelah 3 tahun lamanya. Dalam keadaan apapun ya, Koala selalu memaksa untuk bekerja seperti bersih-bersih, dan ia selalu tersenyum mau dibentak seperti apapun. Rupanya, selama dirinya menjadi budak, siapapun anak yang berhenti bekerja dan terus menangis bakal dibunuh saat itu juga. Emang Tenryubito emang asu sih. Alhasil, memaksa bekerja maupun terus full senyum selalu dilakukan Koala. Sama seperti hati yang berusaha santai walau aslinya terbantai. Beruntung ia berhasil pulang dengan selamat, menjalani hidup yang bahagia, hingga di masa sekarang ini ya, Koala menjadi salah satu pentolan di pasukan revolusi. Number 2, Gorgon Sister. Berikutnya ada Gorgon Sister. Udah lama istilah ini gak muncul ya. Tapi semisal kalian lupa, meski bisa yakin gak bakal lupa sih. Istilah ini dirujuk kepada 3 bersaudara keluarga buah, yakni buah Hancock, buah Sandersonia, dan buah Marigold. Ketiganya dikenal sebagai penguasa suku Kuja di Pulau Amazon Lily. Bahkan buah Hancock sebagai kakak tertua ya, berhasil mendapati dirinya sebagai pemegang gelar Shichibukai, satu dari 7 bajak laut yang beraliansi dengan angkatan laut. Siapa sangka ketiga sosok yang diperlakukan layaknya pahlawan oleh suku Kuja dulunya ya, adalah budak yang dipermalukan siang malam oleh Tenryubito Asu. Sampai-sampai ketiganya dipaksa memakan buah iblis demi kesenangan mereka pribadi. Sekali lagi ya, Fisher Tiger yang membobol Marijoa membuat ketiganya berhasil lolos sebelum benar-benar pergi ke kampung halaman. Mereka juga dibantu Nyon, Shakuyaku, dan Riley. Dan menjadi budak adalah aib besar bagi ketiganya. Bahkan tanda di punggung mereka pun sebenarnya tanda budak. Namun memanfaatkan ketidaktahuan suku Kuja yang juga terlalu meromantisasi legenda, tanda budak di punggung mereka disebut dapat membuat siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Aslinya ya tidak begitu, Namun karena mitos ini ya, mereka bisa terus melindungi aibnya sampai kemudian ya Orba Kasencho datang mencari makanan. Fisher Tiger. Nah, berhubung udah dibahas di 2 poin sebelumnya, maka udah waktunya ya yang pas untuk kita juga menyinggung Fisher Tiger. Dialah salah satu karakter yang sampai kapanpun bakal Mr. K kasih respect setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, karena dedikasinya buat manusia ikan, kebebasan, maupun prinsip yang ia pegang. Sikap kesatria yang dimiliki Jinbe jelas salah satu faktor karena didikan sang kapten. Fisher Tiger merupakan pemimpin dari bajak laut Sun Pirates. Bajak laut yang berisi para ras manusia ikan yang mengupayakan kebebasan. Misi mereka pun gak main-main, Mereka bahkan sanggup untuk membebaskan banyak budak di Marijoa. Termasuk 2 nama sebelumnya ya, Gorgon Sister dan Koala. Fisher Tiger bahkan menuruti permintaan untuk memulangkan Koala ke kampung halamannya, Sayang, niat baik Fisher Tiger ini harus terkhianati ketika para warga ternyata melaporkan posisi Fisher Tiger. Alhasil ia tertembak sampai harus kekurangan darah. Ia dan anak buahnya tak tumbang sepenuhnya. Mereka semua sempat melawan sehingga mampu merebut satu kapal angkatan laut. Nah, Fisher Tiger kekurangan darah, tetapi di kapal cuman ada darah manusia. Masa lalu yang membayanginya ya, dan kebencian terhadap manusia terhadap perlakuan ke dirinya selama menjadi budak, membuat Fisher Tiger memutuskan menolak darah manusia ada pada dirinya, yang membuatnya gugur tak lama setelah itu. Number 4, Genie. Keempat, sosok yang namanya baru disebut. Udah kerasa nyeseknya ya, dia adalah Genie.
Ia telah menjadi budak sudah sedari kecil, tapi bagaimana ia bisa jadi budak maupun latar belakangnya sepertinya diputuskan buat gak dibahas. Meskipun seorang budak ya, Ginny punya keahlian mulai dari pencuri ulung hingga penyadap alat komunikasi. Dalam bertarung pun ya, Ginny cukup tangguh. Ginny berperan besar dalam insiden God Valley karena dirinya lah yang memberi informasi ke dunia luar kalau ada buah iblis Uonomi dan Nikyu Nomi di God Valley, sehingga membuat Rocks Pirates hingga Roger Pirates bergegas ke lokasi. Semasa bebas dari perbudakan, Ginny dan Kuma sempat hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sementara, re. Usai berseteru dengan kerajaan Sorbet ya, Kuma maupun Ginny mengikuti Ivankov untuk bergabung sebagai bagian dari pasukan revolusi. Bahkan Ginny termasuk sosok yang hebat. Ia dikasih posisi sebagai kapten pasukan timur. Sayang seribu sayang, Ginny tertangkap. Ia harus menerima nasib lagi sebagai budak sampai ia mengandung Body. Ia bisa melarikan diri, tapi sayang sudah dalam keadaan sakit parah. Ketika ia mengirimkan sinyal lokasi ke Kuma, lalu Kuma menyusul ke tempatnya, Ginny sudah tiada. Dan sejak itu ya, Bonnie dirawat sepenuh hati oleh Kuma. Number 5, Ivankov. Nama kelima di daftar kita ada dari Ivankov. Sama halnya dengan Ginny, ia sudah menjadi budak sejak kecil serta bertemu Kuma di God Valley. Meskipun seorang budak, jiwa kebebasan Ivankov terbilang sangat tinggi. Semangatnya untuk bebas tak luntur walau telah mengalami kepedihan menjadi budak. Ia sampai bilang di chapter 1096, walaupun cuman Kuma yang selamat ya, itu tetaplah sebuah kemenangan. Makanya gak heran selepas insiden God Valley ya, Ivankov berusaha memberi kebebasan sebaik yang bisa ia lakuin. Sampai akhirnya ya, ia bertemu dengan Dragon lalu membangun pasukan revolusi. Bicara masalah kekuatan ya, Ivankov kayaknya gak berlebihan kita menyebutnya sebagai Okama terkuat, sampai-sampai ya Sanji berguru kepadanya. Ia juga sosok yang terbilang cerdik, cuman dengan mendengar sedikit informasi dari Sabo sehabis dari Marijua, Ivankov membuat teori yang cukup menarik perihal Im Sama. Ivankov juga menjadi kunci keberhasilan Luffy lolos dari Impel Down. Bahkan dengan buah iblis Horu Nomi miliknya, ia menyembuhkan Luffy yang sudah hampir mati akibat pertarungannya melawan Maglan. Nah, sama halnya dengan pasukan revolusi lain, mungkin sebentar lagi kita dapat melihatnya beraksi kembali. Kuma. And last, Kuma. Ia dijadikan budak karena keturunan dari ras Buccaneer, ras yang memiliki darah raksasa dan lebih kuat dari manusia biasa. Asli re, sedih banget ini nasib Kuma, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Lalu selama menjadi budak ya, ia melihat gimana kedua orang tuanya diperlakukan bukan sebagai manusia, hingga Kuma harus kehilangan kedua orang tuanya re. Terus di God Valley ya, ia malah dianggap sebagai objek yang harus dibunuh oleh para TNI Obito Aso. Lalu, usai mendapati Nikyu Nomi, kekuatan yang terbilang cukup overpower lah, nyatanya tak sepenuhnya membawa ke kehidupan yang lebih baik bagi diri Kuma. Malah Kuma menanggung rasa sakit banyak orang. Saking traumanya ya, ia menolak ajakan Ginny menikah karena khawatir hal buruk terjadi karena ras atau dalam darahnya ada ras Buccaneer. Puncaknya ketika ia telah menjadi bagian dari pasukan revolusi, di mana kemudian Ginny ditangkap ya, ia terlambat untuk datang ke tempat Ginny yang sudah mati-matian melarikan diri dari Marijua. Gagal menikahi Ginny karena memikirkan nasibnya. Siapa sangka ya Ginny masih menerima kejadian buruk dan ini beneran sakit re. Kuma kemudian memilih merawat Bonnie. Ia membesarkan Bonnie dengan penuh kasih sayang. Wajarlah Bonnie yang gak tahu apa-apa ya, apalagi masih muda banget juga kan, punya dendam sendiri ke Vegapunk. Yaps, itulah nasib tragis Kuma di masa kini. Ia rela membantu penelitian Vegapunk walau harus mengorbankan sisi kemanusiaannya dan kembali menjadi budak. Masih untung ia bisa dibawa pulang oleh pasukan revolusi. Emang sih dia dalam keadaan gak stabil, tapi Mr. K bener-bener berharap ya, semoga keadaan Kuma bisa lebih membaik. Nah itu dia rek, berbagai karakter penting yang dulunya mantan budak. Menyakitkan memang, dan beruntung ada sosok sekuat Dragon yang mau membantu memulai pemberontakan. Namanya H udah diinjak-injak ya, masa mau diam diri dan gak memulai pemberontakan atau melawan? Mau sampai kapan diam terhadap penindasan atau genosida? Semoga dimanapun itu, kebebasan benar-benar jadi milik mereka yang berhak. Gimana menurut kalian rek? Ramaikan dengan diskusi kalian, atau jangan ya bahas-bahas yang sedang terjadi juga gak masalah. Tapi dengan sindiran One Piece ya, alias dengan kata-kata One Piece lah, oke? So, see you next time. Adi Sekari Melos, saya Everyone, salam Adibadia.